Profesor Insinyur Sunardi, ST.MT PhD, lahir di Sragen pada 21 Mei 1974. Anak dari pasangan petani desa Bapak Sangsang Sasmowiono almarhum dan Ibu Hajah Sutarmi. Ayah sudah yatim piatu sejak kecil sehingga hanya lulus sekolah SD saja. Sedangkan ibu hanya sekolah SD selama 1 hari saja. Sunardi mengawali pendidikan tinggi pada tahun 1994 hingga 1999 di Universitas Gadjah Mada pada program studi S1 Teknik Elektro dengan konsentrasi Teknik Telekomunikasi. Saya awalnya memang pengennya dokter gitulah ya. Yang bagi saya, di kampung itu dokter itu terhormat gitulah ya. Bisa membantu orang secara nyata. Tadi karena saya takut dengan darah, takut dengan mayat. Di kelas 3 saat hampir lulus SMA, ada kecelakaan di depan saya. Dari situlah saya kemudian malah lari, takut. Kemudian terpikir, lah kalau takut accident ya nggak mungkin jadi dokter. Sehingga saya terpikir, berarti saya harus cari yang lain. Yang penting nggak gambar, nggak kimia, nggak biologi lah. Ketemu elektro itulah ya. Kemudian yang saya pikirkan kuliah di elektro itu ya rumit. Apalagi ketika berbicara elektronika itu ya rangkaiannya sangat kecil-kecil gitu ya. Ini kok kayak susah sekali gitulah ya. Tapi begitu masuk, ya ternyata memang susah juga gitu. Spektrum ilmu itu sedemikian sangat luas, sangat-sangat luas. Tergantung kita mau ambil sisi yang mana. Gitulah. Perjalanan karir dimulai dengan mencoba bekerja di industri minyak dan gas ternama di Indonesia, hingga kemudian meyakinkan diri untuk melabuhkan karir menjadi dosen program studi teknik elektro di Universitas Ahmad Dahlan pada Februari tahun 2000. Di tahun yang sama, Sunardi memulai pengembaraan akademik dengan menempuh program Magister Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung dengan konsentrasi Sistem Informasi Telekomunikasi. Perjalanan akademik pria yang memiliki hobi traveling hingga dijuluki sebagai traveling engineer ini terus berlanjut dengan menempuh program doktoral yang diraih melalui beasiswa riset di University Teknologi Malaysia pada Fakultas Teknik Elektro dengan konsentrasi telekomunikasi pada tahun 2007 hingga 2011. Yang kemudian mengembara dilanjutkan dengan mencari pengalaman pengelolaan akademik dan riset di University Malaysia Pahang hingga 9 tahun menetap tinggal di Malaysia. Pulang ke Indonesia tahun 2016 karena menjadi ketua pendiri program studi S2 Informatika UAD dan menjadi kaprodi pertama. Profesi insinyur diraih Sunardi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2023. Dari pengembaraan akademik yang panjang dan konsisten mendalami konsentrasi telekomunikasi yang ditekuni sejak S1, mengajar mata kuliah sistem telekomunikasi sejak menjadi dosen sampai saat ini, membuatnya semakin tertantang untuk mengembangkan kajian riset yang berfokus pada signal, network, data, dan informasi yang kemudian dijadikan nama SNDI Research Team yang menjadi tempat berkolaborasi bersama mahasiswa ataupun jaringan alumni. Berawal dari riset pada program doktoral yang menggunakan sonar untuk mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai jenis ikan dan pembuatan modeling berdasarkan hasil ronsen pada ikan, sehingga divisualisasikan menjadi gambar atau citra untuk dilakukan image processing, beragam citra untuk dilakukan analisis dengan tantangan untuk mendapatkan resolusi yang baik, mengandung data dan informasi yang akurat, sehingga dapat dikomunikasikan melalui media komunikasi dan diaplikasikan ke berbagai aspek kehidupan. Sunardi teringat betul pesan pembimbing saat S3. Apapun bidang kita, harus siap riset apapun dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga terinspirasi ketika saya S3. Saya S3 itu riset saya terkait dengan ikan. Agak-agak jauh dengan bidang informatika, agak jauh dari bidang electrical. Tapi kemudian apa yang bisa kita ambil adalah bahwa kita bisa mengidentifikasi citra ikan atau apa yang dalam ikan, namanya swim bladder. Itu kemudian
seberapa dia punya besar dan sebagainya, itu dia punya pengaruh terhadap kekuatan ketika dia merefleksikan ke sonar. Saya S3 itu riset saya terkait dengan sonar, sehingga saya dulu dijulukin Pak Sunar, risetnya tentang sonar. Setiap objek termasuklah ikan dengan berbagai jenis ketika ditransmit satu signal, kalau tidak akan memberikan refleks balik, ya kita besarnya berbeda. Kemudian itu dicitrakan. Perjalanan meniti karir sebagai dosen dipenuhi perjuangan dan kerja keras. Di sela-sela kesibukan menjadi Ketua Program Studi S2 Informatika dan Dekan Fakultas Teknologi Industri di Universitas Ahmad Dahlan, suami dari Dr. Gigi Ratna Widyastuti ini dalam waktu yang sama juga pernah merangkap amanah menjadi Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Hingga kini, Sunardi dipercaya sebagai Asesor Akreditasi Nasional Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Informatika dan Komputer LAM Infokom, Ketua Umum Asosiasi Program Studi Informatika APSI, yang membawahi 65 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, dan Ketua Asosiasi Sains dan Teknologi yang beranggotakan Rektor Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Dekan Fakultas Teknik, Teknologi Industri, Ilmu Komputer, Sains, MIPA, dan lainnya, serta berkhidmat mengabdikan diri di pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah, menjadi titik balik ayah dari satu anak ini untuk membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Satu hal yang kemudian menusuk hati boleh dibilang seperti itu. Saya biasa pergi pagi pulang malam. Pergi jam 7, pulang jam 8, 9, 10. Hampir selalu saya isya itu di kampus, entah itu di Unisa atau di UAD. Suatu ketika paling 5 menit sebelum adzan maghrib, saya pulang, kemudian anak saya yang baru 2 tahun waktu itu, "Abi, jam segini kok sudah pulang?" gitu ya. Saya itu betul-betul seperti mau nangis lah. Ternyata sesuatu yang kita kerjakan itu dilihat oleh anak itu ya, yang waktu itu mungkin saya nggak begitu perlu saya gitu ya, karena di rumah sudah ada uminya, udah ada pembantu yang lain gitu ya. Ternyata itu bagi saya, ternyata diperhatikan dan dinanti kehadirannya. Lahir dan dibesarkan dari keluarga petani sederhana, membuat anak kelima dari 8 bersaudara ini memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Ketenangan, kerja keras, dan tanggung jawab yang ia dapat dari orang tua menjadi pegangan utama untuk menyelesaikan segala aktivitas dengan tuntas, termasuk membagi waktu semasa kuliah S1 UGM sekaligus menjadi santri Pondok Pesantren Budi Mulia selama 3 tahun. Sejak SD hingga kuliah ditempuh dengan jalan kaki atau naik sepeda. Bahkan untuk kuliah di Jogja, sepeda dikayuh sendiri dari Kampung Sragen hingga ke Jogja sejauh 120 km. Terus saya masih ingat, suatu pagi itu saya nonton sapi, di belakang saya ada bapak saya itu menjual sapi yang nggak terlalu besar itulah ya. Dan punyanya cuma satu itu, karena udah habis. Bapak sudah janji, mau sekolah dimanapun asal negeri akan dibiayai, apapun caranya, dari manapun itulah ya. Jadi kami bukan dari keluarga yang berada, tapi hanya niatlah yang kemudian membesarkan hati kami dan menggerakkan orang tua kami itulah ya. Berbekal prinsip hidup, jangan menunggu sempurna untuk beramal dan memberi manfaat bagi masyarakat, semakin meyakinkan diri untuk dapat melangkah maju. Karya ilmiah terus terproduksi dengan baik, pengabdian dan penelitian yang terus dilakukan. Hal ini pula yang membuat Sunardi untuk terus mengajak dan mendorong para dosen untuk terus berkarya dan memenuhi kewajiban catur dharma melalui tagline Maju Bersama, Berkembang Bersama. FTI menginspirasi FTI selalu di hati. Salah satunya, tahun 2020 digaungkan resolusi program cetak 10 profesor generasi pertama FTI UAD untuk pengajuan tahun 2022. Dalam perjalanan, semua dosen penuh komitmen dan dedikasi untuk mengajukan. Hasilnya, saat ini telah lahir SK bagi 8 profesor FTI UAD. Perjalanan panjang dan perjuangan yang keras telah dilalui. Tentu bakat dukungan dan pengorbanan dari orang-orang tercinta, keluarga besar,
terutama bapak dan ibu, dengan penuh keterbatasan, tapi selalu mengupayakan anak-anak untuk dapat menempuh pendidikan dan dukungan dari sang istri dan anak tercinta untuk terus mendampingi dalam menjalani kehidupan, terutama berkarir di bidang akademik. Hingga akhirnya, gelar guru besar bidang sistem telekomunikasi berhasil diraih. Profesor Insinyur Sunardi, STMT PhD. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pencapaian guru besar suamiku. Semoga ilmunya banyak manfaatnya, amanah dan tetap rendah hati. Semoga sukses dunia akhirat dalam ridha ilahi. Selamat, barakallah suamiku. Abi itu selalu belajar sampai malam hari. Abi selalu ingin membantu aku kalau ada apa-apa. Pak D. Sunardi semoga bisa mengaplikasikan gelar tertinggi dari pendidikannya itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Prof. Sunardi adalah seorang pimpinan yang sangat support terhadap jenjang karir dosen, terutama dalam jabatan fungsional, sehingga di lingkungan Fakultas Teknologi Industri sudah ada 7 dosen yang menerima SK Guru Besar. Congratulations to Prof. Dr. Sunardi from FTI UC Ahmad Dahlan for the promotions of professorships. Kesan saya selama belajar bersama Prof. Sunardi adalah seperti dikejar penagih utang. Karena Prof. Sunardi adalah dosen yang sangat rajin, bahkan melebihi mahasiswanya. Sehingga saking rajinnya, Prof. Sunardi itu akan dengan telaten melakukan mention terhadap mahasiswanya yang tidak berprogres di grup WhatsApp. Beliau adalah orang yang sangat disiplin ya. Jadi beliau selalu memastikan bahwa mahasiswanya mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Kalau ditanya rasanya seperti apa? Rasanya seperti dikejar-kejar DC atau debt collector ya. Siapa tahu nama saya tiba-tiba terpanggil di grup angkatan karena saya tidak mengerjakan tugas ataupun telat dalam mengerjakan tugas. Jadi beliau selalu memastikan bahwa semua mahasiswanya tertib dan tepat waktu. Mudah-mudahan dengan amanah ini Bapak Sunardi bisa semakin berkarya untuk menularkan ilmu-ilmunya sehingga bermanfaat bagi sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan.